Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan taksonomi tujuan pembelajaran. Dengan harapan kita bisa tahu pada saat kita melakukan aktivitas belajar, apa sih yang ingin kita capai? Atau sesuatu yang ingin kita dapatkan setelah kita melakukan aktivitas belajar. Pembelajaran atau tujuan pembelajaran itu kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kognitif yang dilambangkan dengan C. Yang kedua adalah afektif yang dilambangkan dengan A. Dan yang ketiga adalah psikomotorik yang dilambangkan dengan P. Baik, terkait dengan kognitif itu adalah cara kita untuk berpikir, mengingat, memahami, ya. Kemudian bagaimana dengan afektif adalah cara kita untuk bersikap. Dan terakhir adalah psikomotorik, yaitu terkait dengan keterampilan kita. Nah, jadi kognitif berpikir, kemudian afektif bersikap, dan psikomotorik itu adalah keterampilan kita. Kita mulai dari yang pertama, terkait dengan kognitif. Taksonomi kognitif itu pertama kali diteliti oleh Benjamin S. Bloom dikeluarkan pada tahun 1956 dalam bukunya Taxonomy of Educational Objectives. Tetapi disempurnakan pada tahun 2001 oleh Anderson dan Krathwohl. Ini adalah piramida biru kognitif yang dilambangkan dengan C1 sampai C6. Makanya bentuknya piramida berarti semakin ke atas itu semakin sedikit jumlah orang yang memiliki kemampuan itu, semakin ke bawah semakin banyak atau semakin dasar. Dimulai dari C1. C1 itu adalah mengingat atau remember. Mengingat adalah mengingat fakta, istilah, rumus, atau definisi. Kalau zaman dulu kita mengingat 2 kali 3 6 kita hafal. Nah, jadi menyebutkan fungsi itu kita hafal. Contohnya, mengingat apa yang disebut dengan manajemen. Manajemen adalah kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, dan evaluasi untuk mencapai satu tujuan. Itu kita ingat terminologi manajemen karena kita hafal. Nah, kemudian naik ke peringkat berikutnya, memahami. Orang mengingat belum tentu dia ngerti, ya. Tetapi pada saat kita memahami, pasti akan lebih mudah untuk mengingat. Memahami atau understand itu adalah menjelaskan suatu konsep dengan kata-kata sendiri. Anda mulai ngerti dong. Oh, ternyata manajemen itu adalah kegiatan itu ya. Ya, mulai dari planning, kemudian organizing, actuating, and controlling. Anda mulai mengerti itu. Oh, ternyata ini bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kita ngerti terkait dengan manajemen. Kemudian yang ketiga, itu adalah apply, menerapkan. Artinya apa? Menggunakan konsep untuk menyelesaikan masalah yang nyata. Misalkan Anda seorang manajer di restoran, kok setiap hari pekerjaan kita nggak tuntas? Hmm, kayaknya saya harus menerapkan konsep manajemen. Anda mencoba untuk menerapkan konsep manajemen itu ke dalam dunia nyata. Planning. Pagi-pagi saya datang ke restoran, saya harus bikin rencana. Hari ini kita masak apa? Kemudian organizing, bagi-bagi tugas. Si A ngapain, si B ngapain, si C ngapain. Actuating, Anda motivasi orang untuk melaksanakan. Hayo laksanakan. Controlling, kendalikan. Bandingkan antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan. Anda mencoba menerapkannya. Nah, itu yang disebut dengan apply atau C3. Ya. Kita lanjut yang berikutnya, yaitu yang disebut dengan analyze. Analyze, ya, yang ini itu adalah menguraikan suatu masalah menjadi bagian-bagian tertentu.
ya, dan menemukan hubungannya antara bagian-bagian itu. Jadi masalah yang besar itu kita urai. Oh, ternyata supaya restoran kita teratur, planningnya harus begini loh. Supaya restoran kita teratur, organizingnya atau bagi-bagi tugasnya harus begini. Ya, supaya restoran kita baik, maka actuatingnya harus begini. Itu kita bisa membagi-bagi. Ini terkait dengan analyze. Ya, kemudian sebenarnya ya di atas analyze itu ada yang namanya sintesa. Kalau analyze itu membagi-bagi poin per poin. Ada masalah kita bagi-bagi. Oh, tapi kalau sintesa itu mengintegrasikan. Ya, jadi kalau analyze itu kita bagi-bagi menjadi kecil, kemudian kalau misalkan sintesa di atasnya, yang kecil-kecil ini kita coba integrasikan menjadi satu bagian utuh yang disebut dengan manajemen contohnya, gitu ya. Itu yang disebut dengan analyze. Kemudian yang berikutnya, yang lebih atas lagi, tingkatannya yang disebut sebagai C5, mengevaluasi. Apa itu mengevaluasi? Itu memberikan penilaian. Sehingga Anda tahu tuh penerapan manajemen itu bukan hanya di satu restoran yang kita miliki, tetapi Anda bisa menerapkannya ke tempat lain. Sehingga Anda bisa menilai, oh ini manajemennya bagus ya, oh ini sedang, oh ini buruk. Jadi seperti itu. Ya, ini terkait dengan evaluasi. Ya, jadi analisis, kemudian sintesis, kemudian evaluasi. Dan yang paling ujung adalah mengcreate atau mencipta. Mencipta itu adalah menghasilkan ide, model, produk baru, ya, sehingga tujuan Anda tercapai. Contoh misalkan, oke, manajemen. Berarti kita bisa meng-create. Kira-kira supaya kita bisa melaksanakan manajemen di restoran kita, maka kita bisa membuat sebuah aplikasi yang membantu kita untuk membuat planning, organizing, actuating, and controlling. Kita create sebuah aplikasi atau sebuah sistem yang membantu kerja kita untuk mencapai tujuan organisasi dalam konteks manajemen. Inilah yang disebut sebagai taksonomi kognitif. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya yaitu afektif pada video yang lain. Semoga bermanfaat bagi Anda dan tetap semangat belajar.